Oke. Ya, Bu. Silakan. Sebelum memulai kegiatan malam ini, Pak Is, Nggih. saya ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Is ya. Nggih, nggih, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kita malam ini, Pak Is? Kalau saya ingin itu, Bu. Jadi apa ya? Menggali informasi untuk agar coach itu bisa mengidentifikasi masalah, kemudian harapannya dia bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya seperti itu, Bu. Oh, baik, Pak Is. Dan Hmm. pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Is kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi terkait kemampuan berkomunikasi untuk menggali permasalahan lebih dalam, itu Bu. Oh ya, baik. Dan Nggih. pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Is dalam proses coaching malam ini, Pak? Ya, indikator yang saya inginkan nantinya si coach itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Namun solusinya itu ya yang berasal dari coach sendiri. Jadi saya hanya apa ya istilahnya memberdayakan si coach seperti itu, Bu. Oh ya, terima kasih ya Pak Is. Nggih. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya ya Pak Is. Silahkan eh, Pak Is berbicara atau bersama Bu Siva tentang permasalahan yang ingin dibicarakan. Terima kasih ya Pak Is. Nggih, Bu, sama-sama, Bu. Iya. Oke, selamat malam Bu Siva. Ya, selamat malam Pak Is. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Anak-anak sudah tidur ini Bu? Tadi sepertinya Ya, masih disibukkan dengan anak-anak. masih ini sama kakaknya nggak apa-apa aman di Oh kamar. gitu gitu nggih. Oke. Begini Bu, untuk sesi coaching kita kali ini kalau boleh tahu, Ibu akan mungkin ngobrol tentang masalah Ibu itu terkait dengan apa ya Bu kalau boleh tahu ya Bu? Iya nih Pak, saya lagi pengen ngobrol sama Pak Is. Ya masalah di kelas Pak, masalah itu ada murid saya satu itu belum bisa membaca Pak. Oh gitu. Ada satu murid yang belum bisa membaca nggih. Iya. Nggih. Nah, eh yang ingin Ibu harapkan dari sesi coaching kita malam ini apa Bu kalau boleh tahu? Iya, saya ingin menemukan solusi bagaimana bisa menuntaskan anak tersebut bisa membaca, Pak. Oke, jadi Bu Siva ingin harapannya bisa menuntaskan anak tersebut supaya bisa membaca nggih Iya, berarti nggih. Oke. iya Pak, betul banget. Ya, tapi ini sebelumnya mohon maaf Bu, ini saya rekam, namun tenang saja ini yang tahu hanya fasilitator gitu Bu dan Iya, kita silakan Pak. tentunya, nggih. Nggih. Begini Bu Siva, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu mengalami masalah ada satu anak yang belum bisa membaca. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Bu Siva, bagaimana Bu Siva biasanya itu mengidentifikasi murid-murid yang mengalami kesulitan dalam membaca di kelas Bu Siva? Iya, saya biasanya dengan cara pengamatan itu pada saat sedang kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dari situ itu saya bisa melihat dan mendengar siapa-siapa yang sudah dan belum lancar membaca. Kemudian saya mencatat siapa-siapa saja yang belum bisa membaca. Oh, begitu. Oke. Iya, Tadi Bu Siva mengatakan begini Bu, siapa-siapa yang apa ya sudah belum dan bisa belum membaca dan belum. uh, Iya. sudah dan belum baca gitu nggih. Oke. Mm-mm. Nah, menurut Bu Siva sendiri Bu, anak yang sudah atau belum lancar membaca kriterianya seperti apa ya Bu ya? Iya, ya pokoknya saya dari pengamatan saya itu kalau sudah bisa membaca ya bisa membaca Pak. Jadi bukan hanya suku kata saja, tapi bisa membaca dengan lancar seperti itu.
Oke, jadi kayak kalimat gitu nggih Bu nggih, membaca kalimat gitu nggih? Iya, paling tidak satu kata dua kata lah seperti itu. Misalkan Ibu Budi, misalkan pada saat gitu. Tapi ada Oh, saja anak yang memang belum bisa membaca, mengeja pun itu belum bisa. Jadi ada permasalahan saya itu yang spesifik itu ada satu anak Pak. Jadi dari kelas 1 itu guru kelasnya itu pasrah ke saya. Ada 5 anak yang belum bisa membaca. Tapi kemudian itu yang satu itu yang paling ini, paling parah gitu menurut saya. oke. Jadi eh ini belum berarti belum belum yang ke kalimat gitu nggih, baru mungkin Ibu Budi gitu ya Iya, ada satu ya. heeh, Oke, oke, oke. iya, Ya. Nah, tadi kan Bu Siva juga mengatakan bahwa Bu Siva itu mencatat siapa-siapa yang belum bisa membaca gitu nggih. iya Nah, betul. dari hasil pengamatan Bu Siva, Bu, itu ada berapa anak yang menurut Bu Siva itu belum bisa membaca, Bu? Maksudnya kategori belum bisa membaca gitu. Iya, Semuanya ada berapa anak? menurut menurut saya memang benar apa yang dikatakan oleh guru kelas 1 itu Oke. ada 5 Pak, ada 5 yang belum bisa membaca. Tapi yang keempat itu sudah mulai bisa mengeja seperti itu. Hanya satu Oh. yang memang masih kesulitan banget Oke, jadi ada 5, tapi yang 4 sudah mulai bisa mengeja. mengeja nggih. Nah, hanya satu yang Iya. memang betul-betul kesulitan nggih. Mm-mm. Oke. Nah, eh selama ini, Bu, langkah-langkah konkret yang Bu Siva ambil untuk membantu murid-murid yang kesulitan membaca, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Langkah-langkah konkret Bu Siva, Bu. Iya. Yang pertama saya lakukan itu kan di sekolah saya ada perpustakaan ya Pak. Jadi saya manfaatkan itu kalau misalkan setelah jajan itu masih ada 15 menitan gitu, mereka minta izin ke perpustakaan, saya sangat mengizinkan dan mereka saya saya biasakan mereka ke perpustakaan itu untuk membaca. Tapi karena mungkin terlalu rame ya di situ banyak campur dengan kelas yang lain gitu. Jadi ada yang membaca, ada juga yang bermain-main. Jadi kurang efektif gitu Pak. Oh, oke. Jadi pembiasaan membaca di perpustakaan gitu ya. Namun kurang Iya, efektif karena namun terlalu kurang efektif. terlalu Terlalu rame. rame, terlalu rame dengan ini campur dengan kelas yang lain gitu, kakak kelas gitu. Jadi malah pada asik bermain, malah bukan membaca. Oh, gitu ya. Nah, itu kalau boleh tahu, Bu, pembiasaannya itu dilakukannya berapa kali dalam satu minggu, Bu? Atau mungkin setiap hari, Bu? Setiap Pembiasaan hari itu? Pak, Setiap hari, setiap nggih? hari. Iya. Oke. Oh, berarti setiap hari. Nah, kalau apa ya, lama durasinya pembiasaan ke perpustakaan itu berapa menit, Bu? Atau satu Itu jam memang pelajaran mungkin? memang tidak lama Pak, karena itu hanya waktu istirahat saja. Paling ya melebihi sedikit lah seperti itu. Paling 15 menit. 15 menit. Oke, Tidak terlalu 15 lama menurut saya. tidak terlalu lama, nggih. Nah, Iya. ya. Oke, tadi Bu Siva kan bilang nih, katanya Bu Siva sudah melakukan langkah konkret itu melalui pembiasaan namun belum efektif gitu nggih, karena terlalu ramai. Iya. Nah, saya jadi ingin apa ya, mendengar sedikit cerita atau mungkin gambaran gitu Bu, kondisi perpustakaan di sekolah Bu Siva Bu. Mungkin ditinjau dari koleksi buku-bukunya mungkin. Iya, di perpustakaan saya itu ada juga pustakawannya ya, Oke. pustakawan gitu. Eh, Ya sebenarnya untuk buku-buku lengkap juga Pak. Jadi Ya. mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada fasilitasnya. Jadi seperti buku dongeng, buku pelajaran, ada semua di situ. Oke, jadi Itu kondisi eh, perpustakaan saya, iya. iya, jadi berarti tidak hanya buku-buku pelajaran gitu ya, udah ada buku dongeng, Iya, buku ada intinya dongeng, ada buku majalah literasi gitu seperti nih, itu. buku literasi. Iya benar. Oke, oke, ya. Gini Bu Siva, bagaimana selama ini Bu Siva menyesuaikan pendekatan pengajaran Bu agar lebih efektif dalam membantu murid yang mengalami kesulitan membaca Bu? Iya, jika di kelas saya amati ya, itu ada anak-anak yang belum bisa membaca, tapi
dari minat dan gaya belajar mereka itu saya sudah tahu. Jadi ada anak yang bisa menggambar tapi mungkin belum bisa membaca. Jadi ini yang saya ceritakan tadi Pak. Jadi satu anak itu yang memang belum bisa membaca sama sekali, bahkan abjad saja itu belum hafal, tapi dia itu memang ada kelebihan. Dia itu pintar menggambar Pak. Jadi dari situ itu saya mengajarnya itu sesuai kebutuhan belajar mereka. Bagi yang suka menggambar kayak anak tersebut itu biasa saya suruh menggambar huruf-huruf gitu atau suku kata gitu. Kalau yang lain ya saya mungkin suruh mengerjakan soal atau apa, tapi karena yang satu anak ini tidak bisa membaca, akhirnya saya sesuaikan dengan minat belajar dia. Dia suka menggambar gitu Pak. Jadi dengan menggambar huruf itu yang saya harapkan itu nanti dia akan mengingat gitu. Oke, sebetulnya Bu Siva udah berusaha mengajar sesuai kebutuhan, itu kaitannya dengan anak itu tadi Iya Pak. mengajak apa ya, dia pintar menggambar gitu ya Bu ya, kemarin menggambar, Menggambar walaupun belum bisa membaca. Oke. Nah, gini Bu, kalau boleh tahu nih, tadi kan Bu Siva menyinggung sedikit terkait mengajar sesuai kebutuhan belajar udah Iya. Bu Siva lakukan gitu Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bu, bagaimana cara Bu Siva memperoleh informasi terkait perbedaan kebutuhan belajar siswa gitu? Teknik Bu Siva memperoleh informasi, misalkan si anak, oh ini senangnya menggambar, ini anak mungkin senangnya mendengarkan gitu. Cara Bu Siva gimana Bu untuk menentukan anak-anak itu? Iya, terkadang itu saya mengadakan pemetaan Pak. Jadi kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi saya biasa menanyakan ke anak-anak itu, siapa yang suka menulis, siapa yang suka membaca, siapa yang suka menggambar gitu. Nah, dari situ anak tersebut yang tidak bisa membaca itu dia itu ngacungnya itu yang suka menggambar Pak. Makanya jadi yang lain itu menulis, dia menggambar terus seperti itu. Jadi dari situ saya terus dari hasil gambarannya Pak, misalkan sedang pelajaran SBDP gitu ya, saya praktekkan untuk semua menggambar itu, dia gambarannya luar biasa bagus Pak, walaupun dia belum bisa membaca. Jadi saya beranggapan pasti ini memang ada minat bakatnya untuk di menggambar gitu, di seni gitu. Dan menyanyinya juga bagus gitu. Oh gitu ya, berarti di bidang seni ya, si Iya. anak tersebut gitu. Oke. Iya. Nah, sebelumnya kan Bu Siva sudah memperoleh data tuh Bu, bahwa ada anak yang belum bisa membaca tapi gemar menggambar gitu nggih. Iya. Terus kalau boleh tahu Bu, dari data tersebut selain gemar menggambar yang Ibu Siva peroleh gitu, ada kegemaran lain nggak Bu? Dari anak-anak yang nggak bisa membaca gitu. Tadi kan ada 5 tapi yang 4 kesulitan. Oke. Iya. Yang satu yang benar-benar Yang istilahnya satu dari 5, yang satu yang kesulitan sekali dalam membaca. Oke. Nah, ya dari kelima anak tersebut sukanya menggambar semua atau ada kegemaran lain, Bu, kalau boleh tahu? Ada kegemaran yang lain. Jadi ada beberapa anak ini yang suka menyanyi. Terus ada juga yang berani bercerita di depan, Pak. Jadi berani bercerita lah gitu, langsung praktek di depan gitu. Walaupun dia belum terlalu lancar membaca gitu. Nah, untuk yang anak yang belum bisa membaca sama sekali, yang abjad saja itu belum hafal, dia sukanya menggambar, Pak. Saya lihat itu gambarannya bagus. Oh, gitu. Nah, gimana Bu Siva selama ini membangun motivasi dan kepercayaan diri murid-murid, Bu? Khususnya untuk anak-anak yang kesulitan membaca dalam proses pembelajaran gitu, Bu. Tentunya kan anak-anak yang seperti itu apa ya, istilahnya dia punya mungkin merasa apa ya, dengan teman-temannya gitu beda gitu. Nah, selama ini Bu Siva membangun motivasinya gimana, Bu? Ke anak gitu, motivasi dan kepercayaan. Yang pasti itu saya selalu memberi semangat, Pak. Selalu memberi semangat, jangan mudah menyerah untuk
selalu belajar supaya bisa membaca dan membaca gitu ya. Terus selain itu saya memberikan peran penting untuk anak tersebut. Jadi misalkan di dalam kelas berkelompok dan sebagainya kayak gitu, saya tetap memberikan peran penting untuk anak itu. Jadi dengan tujuan saya itu anak itu tidak merasa terabaikan karena dia tidak bisa membaca dan tidak bisa mengikuti materi yang ada, tapi dia tetap ada perannya. Seperti itu, Pak. Oke, iya betul-betul itu Bu Siva. Karena jangan sampai mungkin ada murid kita yang merasa terabaikan gitu, karena Iya, keunikannya iya, gitu. Ya, iya, merasa eh, dicuekin karena saya mungkin dikira ngurusin yang lain tok gitu, jadi dia mungkin merasa dicuekin gitu ya. Jadi jangan terabaikan. sampai itu terabaikan. Oke, benar, benar. Nah, dari usaha Bu Siva yang memberikan peran penting di kelas gitu, Bu, apakah dengan cara tersebut motivasi dan rasa percaya diri anak itu berhasil terbentuk, Bu? Kalau Iya, menurut Pak. pengamatannya Ibu gitu. Iya, yang saya lihat itu anaknya itu tidak merasa dicuekin sama sekali. Dia itu pede, Pak. Jadi Oke. iya, jadi dia merasa misalkan dia berhasil menggambar misalkan. Silahkan Fahad kamu menggambar rumah ya gitu ya. Dia menggambar dengan bagus. Nanti dia yang lain pada menilaikan materi yang lain gitu ya. Dia menilaikan gambar. Ini Bu gambar saya bagus kan Bu seperti itu. Ya saya kasih apresiasi gitu. Jadi dia tetap tidak merasa terabaikan sama sekali Pak. Oke, berarti betul-betul dari cara tersebut terbentuk gitu nggih motivasi dan rasa percaya diri anak gitu nggih. Iya. Ya. Nah, oh iya Bu Siva, gimana cara Bu Siva kalau boleh saya tahu nih, bagaimana cara Bu Siva mengevaluasi kemajuan individu dalam membaca, Bu? Iya. Cara mengevaluasi kemajuannya. Iya. Misalkan saya sedang mengadakan penilaian ya Pak. Oke. Misalkan kayak tes sumatif ya contohnya itu. Itu kan memang kelas 2 memang kan masih didikte gitu ya. Oke. Tapi itu tidak untuk semuanya. Misalkan bagi anak yang sudah pintar membaca itu tetap melihat soal sendiri, mengerjakan sendiri gitu, mandiri gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang belum bisa membaca itu saya dikte Pak. Saya dikte karena dia juga tidak bisa menulis ya. Jadi paling tidak itu dia tahu mana yang benar, mana yang dia pilih gitu. ABC-nya. Misalkan dia tidak hafal ABC-nya, saya tunjukkan. Kamu tadi milih yang mana, Fahad? Saya milih yang C, Bu. Ya, ini yang C. Nah, kemudian dia diping lah itu yang C gitu untuk menjawab jawaban dia itu. Jadi itu yang itu. Jadi cara saya mengevaluasi dia. Jadi dia tidak tertinggal dari temannya. Jadi dia tetap bisa mengerjakan soal tes walaupun hanya dengan pendengaran gitu Pak. Jadi dengan pendengaran gitu, mendengar. Oke, berarti dengan cara didikte ya. Jadi Bu Siva Iya. membantu ya. Berarti itu khusus anak tersebut berarti nggih Bu Siva nggih. Bu Siva dalam Iya, membantu dikte iya, mungkin satu membacakan. anak saja itu. Kalau yang anak yang lain itu sudah dengan strategi saya itu sudah bisa membaca lah gitu. Sudah lumayan gitu, nggak terlalu parah banget. Oke. Nah, berarti sebetulnya ingatan atau mungkin pemahaman anak tersebut itu tidak ada masalah nggih Bu Siva nggih? Tidak ada masalah. Ingatan tidak ada Oke. masalah. PD juga tidak ada masalah. Iya. Ya, sebetulnya nggak ada masalah dengan ingatannya ya, hanya mungkin kesulitan dalam membaca, masih kesulitan gitu Bu. Iya, betul. Oke. Nah, oh iya Bu Siva, apakah Bu Siva selama ini itu sudah melibatkan orang tua atau wali murid dalam mendukung upaya pembelajaran membaca si anak tersebut gitu, Bu? Iya Pak, sudah Pak. Sudah nggih? Nah, Sudah. kalau sudah boleh mungkin dieksplorasikan atau diceritakan Bu implementasinya seperti apa Bu? Dalam Bu Siva melibatkan orang tua atau wali murid gitu Bu. Iya, jadi saya itu sering mengkomunikasikan keadaan anak tersebut ke orang tuanya, Pak, dengan harapan mereka bisa membantu dan mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Mereka bilang sudah berusaha membimbing anak tersebut, namun belum bisa juga gitu. Bahkan mengenal huruf pun sulit seperti yang saya alami ketika menghadapinya sehari-hari. Jadi kayak yang
bisa mengingat gitu bentuk huruf seperti apa. Memang sih ada beberapa huruf yang dia hafal, tapi kadang lupa lagi, Pak. Oke, jadi gitu ya kasusnya ya. Iya, Oke, oke. sudah saya komunikasikan ke orang tuanya. Nggih. Jadi orang tuanya sebetulnya sudah Sudah berusaha tahu. juga nggih melakukan Iya, pendampingan sudah sama anak berusaha tersebut juga. nggih. Heeh, Oke. iya, Namun tetap tetap masih merasakan kesulitan sama seperti yang Bu Sifa alami gitu nggih. iya, Oke, kemudian tadi Ibu juga mengatakan sepertinya anak kesulitan mengingat bentuk huruf gitu nggih. iya. Bentuk-bentuk huruf. Nah, dari kondisi tersebut Bu Siva, gimana rencana Bu Siva ke depannya untuk mengatasi mungkin tantangan-tantangan atau hambatan yang seperti hal-hal tersebut gitu Bu, yang sudah Bu Siva alami tadi gitu barusan. Iya, jika saya amati dan saya rasakan ya, ini hal yang aneh gitu. Padahal dibimbing sudah 2 tahun kan, karena Nggih, dari kelas 1 sudah diajar membaca juga. Tapi sampai kelas 2 dan hingga kenaikan kelas 3 itu ternyata tidak bisa membaca juga. Jadi saya berasumsi mungkinkah anak ini tuh mengalami disleksia gitu. Namun saya itu masih berat untuk menyampaikan ke orang tuanya. Karena ya itu saya dilema lah Pak, karena nggak enak juga gitu. Tapi nggak mungkin saya itu membiarkan seperti ini. Jadi itu sekarang kebingungan saya Pak di situ. Oke, berarti menurut Ibu anak tersebut itu seperti anak dengan gangguan disleksia Iya, nggih. iya ada kemungkinan seperti itu. Nggih, berdasarkan mungkin ciri-ciri gitu nggih, ciri-ciri anak disleksia Mm-mm. gitu nggih. Nah, apa yang akan Ibu lakukan, Bu, jika kedepannya Ibu menjumpai anak dengan gangguan disleksia, Bu? Kalau boleh saya tahu Iya, rencana Ibu kedepannya gitu, ketika mungkin iya, suatu ketika Ibu juga menjumpai lagi gitu, karena anak tersebut kan sudah naik kelas tuh, gitu nggih. iya betul. Iya. Nggih, Jadi saya tuh daripada jujur ke orang tuanya ya tentang unek-unek saya itu nggih. mungkin saya itu lebih baik belajar gitu Pak, belajar mungkin dari ikut webinar di PMM atau di luar PMM lah itu yang mengenai disleksia atau mungkin saya bisa browsing itu masalah bagaimana menangani anak-anak yang disleksia gitu. Nanti setelah saya tahu informasi tersebut itu saya akan komunikasikan ke wali kelasnya terutama Pak. Jadi saya lebih baik di pihak sekolah dulu gitu. Jadi untuk kita berusaha bersama-sama lah gitu. Saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas 3 gitu. Sambil saya belajar bagaimana menangani anak-anak yang disleksia itu. Saya Oke. rencananya seperti itu, Pak. Ya, jadi dengan usaha sendiri Bu mencari informasi, berlatih gitu nggih melalui mungkin webinar atau yang lainnya. Kemudian Bu Siva juga akan berkolaborasi dengan eh, Wali wali kelas. kelas gitu nggih. Oke, ya. Bagus Bu itu Bu Siva sudah memadukan antara usaha, kolaborasi gitu nggih. Jadi tidak serta-merta usaha Bu Siva sendiri gitu. Nah, langkah-langkah konkret yang akan Bu Siva lakukan Bu untuk membangun kerjasama. Tadi kan Bu Siva sempat menyinggung kolaborasi dengan wali kelas gitu ya, wali Iya. kelas lainnya gitu. Nah, langkah-langkah konkret yang Bu Siva lakukan, yang akan Bu Siva lakukan untuk membangun kerjasama antar guru kelas, Bu, untuk mendukung murid-murid yang mengalami kesulitan membaca. Iya, yang jelas pertama saya akan musyawarahkan dulu ya Pak. Tidak hanya dengan wali kelas, tapi mungkin dengan warga sekolah juga gitu. Jadi siapa tahu kan dari rekan-rekan yang lain itu ada saran, ada juga mungkin yang sudah mengetahui cara-cara menghadapi anak-anak yang disleksi itu. Jadi saya akan musyawarahkan dan mengkomunikasikan dengan warga sekolah. Dan saya khususkan untuk ke wali kelasnya. Oke, ya. Sebetulnya gambaran masalahnya sudah sangat lengkap dan saya yakin Bu Siva dengan pengalaman dan hal yang akan Ibu itu kerjakan, saya yakin Bu Siva itu bisa mengatasi masalah itu Bu. Nah, Insya gini Allah. Bu, karena waktu kita juga apa ya sudah lumayan lama ini Bu ya. Hal yang Ibu dapat Bu dari sesi coaching kita barusan Bu, dari obrolan kita apa Bu atas masalah Ibu? Ya, ya mulai saya itu merasa
mulai lega lah Pak, walaupun belum, karena memang belum teratasi ya Pak, ini baru rencana ya Pak. Jadi saya leganya itu karena saya dari obrolan dengan Pak Isnanto itu saya jadi menemukan solusi Pak. Jadi dari ide-idenya Pak Isnanto saya jadi menemukan solusi ke arah itu Pak. Jadi saya intinya merasa lega gitu, walaupun saya belum menerapkan aksi saya, rencana aksi saya belum saya laksanakan gitu, tapi saya sudah ada gambaran gitu untuk suatu hari akan ada cerita indah gitu. Oke, ya. Jadi tanpa disadari nggih, jadi Bu Siva itu, oh ternyata saya harus bisa melakukan ini gitu nggih, punya gambaran atas masalah ini, saya akan melakukan ini gitu. Oke. Nah, itu kira-kira rencana Ibu itu akan diterapkan kapan Bu kalau boleh tahu Bu? Secepatnya Pak. Jadi nanti hari Senin kan kita masuk sekolah ya. Insya Allah langsung saya sampaikan ke semuanya, ke kepala sekolah, ke rekan sejawat dan juga wali kelasnya terkhusus. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir Bu. Tadi kan Bu Siva sudah dari berbagai masalah, Bu Siva berusaha mengeksplor gitu kan. Kemudian Bu Siva itu sebetulnya punya gambaran gitu ya. Hanya saja tadi belum Bu Siva itu mungkin karena kebingungan itu akhirnya Bu Siva belum merasa saya nggak punya solusi. Tapi setelah Bu Siva ngobrol, Bu Siva malah jadi kepikiran gitu ya untuk melakukan ini gitu. Nah, Oke, kan tadi rencananya itu secepatnya dilakukan, Bu. Nah, setelah itu dilakukan, rencana yang Bu Siva susun, gimana cara memonitoring atau memantau kesesuaian nanti, apakah ini sudah sesuai harapan atau belum gitu, Bu? Kalau boleh tahu dengan rencana Ibu gitu. Iya, saya itu akan selalu berkomunikasi Pak dengan wali kelasnya. Jadi nanti kalau perlu itu pada saat dia melaksanakan pembelajaran, saya dipanggil ke kelasnya gitu untuk melihat secara langsung anak tersebut sudah mulai bisa membaca atau tidak gitu. Dari awalnya kita kan belajar dari bagaimana cara mengatasi anak-anak yang disleksia tersebut. Nah, terus kan saya komunikasikan ke wali kelas. Terus kita terutama wali kelasnya itu menerapkan apa-apa yang sudah kita ketahui, misalkan caranya bagaimana gitu. Nah, selanjutnya itu saya itu akan selalu berkomunikasi gitu. Jadi akan melihat perkembangan anak tersebut. Jadi saya sering-sering dipanggil gitu, sering-sering dipanggil untuk memantau anak tersebut juga. Seperti itu Pak. Ya, jadi seperti itu nih Bu. Oh iya Bu Siva, ini ngomong-ngomong waktu sesi coaching kita ini kelihatannya kalau saya rasa sudah cukup. Bu Siva sudah menyimpulkan, Bu Siva punya rencana dan Bu Siva itu sudah menyusun kapan akan dilakukan gitu. Ya, mungkin untuk sesi coaching kita kali ini cukup di sini dulu Bu. Namun ada yang membuat saya tertarik, nanti saya ingin sekali mendengar cerita Bu Siva setelah melaksanakan rencana tadi yang sudah diucapkan Bu Siva gitu, ya sudah dipikirkan Bu Siva. Ya, saya ingin mendengar hasilnya gimana gitu Bu, untuk mungkin ngobrolan kita yang akan datang gitu ya Bu ya. Iya Pak, saya minta doanya ya Pak ya, semoga usaha saya berhasil dengan rekan-rekan saya. Oke, selamat berjuang Bu Siva, optimis dan saya rasa rencana Ibu itu luar biasa sekali. Ibu sudah melakukan mengkolaborasikan, bahkan Ibu juga sudah berusaha ini mencari itu katanya tadi webinar dan lain-lain. Oke, semoga sukses Bu Siva nggih. Kami tunggu kabar baiknya Bu Siva. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Pak Isnanto atas segala ide-idenya sehingga saya bisa menemukan solusi tersebut, Pak. Oke, terima kasih Bu Siva. Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Is. Ya, terima kasih Pak Isnanto dan Bu Siva. Sebelum penutupan, saya ingin bertanya kepada Pak Isnanto ya Pak. Oke, Bu Vicky. Ya, pertanyaan yang pertama ya Pak Is. Bagaimana Pak Is menilai sendiri performa dalam kegiatan tadi? Performanya seperti apa?
Ya, tadi sih yang saya rasakan gini Bu Vicky, saya saya berusaha mengejar eh, ketika Bu Siva itu menjawab permasalahan yang saya tanyakan, namun ada hal-hal yang kelihatannya masih belum detail gitu. Nah, saya berusaha menanyakan yang lebih detailnya itu sehingga dari obrolan tadi Bu Siva itu jadi kepikiran bagaimana solusi kedepannya seperti itu Bu Wiki gitu. Ya, baik. Oke. Nah, dari cerita tadi, apa yang membuat Pak Is menilai seperti itu kepada Bu Siva? Ya, tadi jadi gini, Bu Siva pun tadi merasa bahwa beliau setelah saya tanya itu, oh saya jadi kepikiran ini gitu Bu. Jadi Ya. saya merasakan bahwa apa ya dalam mengidentifikasi masalahnya Bu Siva, akhirnya Bu Siva bisa menemukan solusi gitu Bu. Makanya tadi saya merasa, oh iya saya sudah mulai bisa bagaimana menggali informasi yang membuat Bu Siva akhirnya terfikir dengan suatu ide yang menurut Bu Siva itu beliau bisa melakukan itu gitu Bu Wiki. Oh, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Isnanto? Nggih Bu, nggih silakan Bu Wiki. Ah, ya, dari hasil pengamatan saya tadi antara Pak Isnanto dengan Bu Siva itu sudah sangat sesuai dengan standar yang kita bicarakan tadi, Pak, yaitu prinsip dari coaching kita malam ini. Pak Is juga sudah menerapkan alur Tirta secara runtut dan lengkap dan sangat luar biasa sekali kegiatan coaching malam ini, Pak Is. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Wiki. Ya, seperti itu. Namun demikian, Pak Is, saya Nggih. juga ingin bertanya kepada Pak Is, kira-kira dari coaching tadi, ada nggak hal yang menurut Pak Is masih harus dikembangkan? Oke. Kalau saya yang saya rasakan gini Bu, jadi terkadang saya itu agak kesulitan dalam memilih kosakata gitu Bu. Jadi kalau ngomong kelihatannya mau belibet gitu. Jadi Iya, saya inginnya campur ingin ya. ingin nggak ingin tanya ini tapi aduh mau apa ya mau milih katanya gitu. Jadi belibet gitu. Jadi yang saya rasakan itu Oh, Bu. Jadi dalam apa ya gaya komunikasi gitu. Jadi saya sudah punya gambaran saya ingin menggali informasi ini ngomong. tapi katanya susah muncul gitu Bu. Iya. Seperti itu Bu Vicky. Oh, Nggih, seperti itu. nggih. Terus bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya? Mungkin saya akan banyak-banyak sering berlatih coach dengan teman yang lain. Kemudian saya juga sering menonton mungkin video-video coaching supaya saya paham. Oh iya, sebetulnya ketika saya mau menanyakan ini, gini loh gaya-gaya ngomongnya seperti ini gitu Bu Wiki. Oh, Jadi seperti banyak-banyak itu. itulah melihat nggih proses coach terutama dalam segi penggunaan kosakata gitu Bu. Gaya Oh, komunikasi lah ya. gitu nggih. Gaya komunikasinya ya, Nggih, diperbanyak nggih. kosakata ya, Pak Is ya. Nggih, nggih, Bu. Iya. Dari diskusi kita nih, Pak Is, apa yang sudah terbayang akan Pak Is lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, area coaching ini? Berarti khusus yang gaya komunikasi gitu nggih. Gaya komunikasinya ya. Nggih. Yang sudah terbayang saya ya yang jelas saya harus banyak berliterasi, Bu, karena kaitannya itu dengan penggunaan istilah kosakata gitu. Kemudian yaitu tadi saya ingin sering-sering melihat lah proses coaching gitu. Terus apa ya? Ya banyak-banyak itulah Berlatih, membaca mencari referensi. informasi Nggih, mungkin ya. nggih, nggih. Karena Iya. ini kan Ya, kaitannya dengan sebetulnya kemampuan verbal gitu, Bu. Kemampuan iya, verbal saya gitu. Oke. dari Pak Is ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Is. Oke, Sampai pada tahap ini, apa yang bisa Pak Is dapatkan dari kegiatan ini? Oke. Tadi saya apa ya bisa yang saya dapatkan pada sesi coaching kali ini, saya berusaha membantu Bu Siva itu dalam menemukan solusi atas permasalahannya gitu. Saya mendapatkan bagaimana kemampuan untuk menggali informasi supaya Bu Siva itu terfikir bahwa beliau sebetulnya punya potensi untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya saja mungkin selama ini Bu Siva belum detail atas permasalahannya itu.
Jadi saya jadi bisa menggali informasi atas permasalahannya Bu Siva sehingga Bu Siva bisa menyelesaikan masalahnya, Bu. Minimal rencana membuat itu. Harapannya nanti selesai masalahnya gitu, Bu Siva, Bu Wiki. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Is, Bu Siva atas waktunya dalam kegiatan coaching kita malam ini. Semoga dari kegiatan coaching ini Bu Siva sudah mendapatkan referensi jawaban-jawaban untuk kedepannya ya. Semoga semoga bisa dilaksanakan mulai hari besok saat kita masuk sekolah. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiki. Terima kasih Bu Wiki. Sama-sama.